Layaknya pungguk merindui rembulan, timnas Indonesia sekarang benar-benar bermimpi untuk bisa menembus level Piala Dunia. Dan seperti yang kita tahu, rintangan untuk menuju ke sana sangat-sangat sulit, maka dari itu butuh dari yang namanya sekedar harapan buat mewujudkannya. Seolah mengerti akan sikon yang ada, PSSI sebisa mungkin terus melakukan yang terbaik agar tim yang diracik Sintayong bisa main maksimal di setiap pertandingan. Mulai masuknya Miss Hilgers dan Eliano Reinders serta PSSI yang masih belum berhenti bermanuver untuk menambah kekuatan dianggap adalah bukti keseriusan buat mencapai mimpi ke Piala Dunia. Itulah mengapa timnas Indonesia kini benar-benar mendapatkan sorotan terutama dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang. Ya, sorotan ini tak hanya tertuju pada progres timnas, langkah PSSI atau kehadiran para pemain baru, tapi tiap-tiap punggawa Garuda juga selalu mendapat sorotan entah dari publik tanah air maupun asing. Penggawa senior Jordi Amat kini kembali menjadi sorotan usai namanya kembali dipanggil Coach Shin untuk mengarungi lanjutan babak ketiga di bulan ini. Sejatinya ex-pemain Rayo Vallecano itu mendapatkan panggilan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Namun saat itu dirinya tak memenuhi panggilan dari Sintayong lantaran sedang mengalami cedera. Nah, comebacknya Jordi ini sebelumnya sempat dirundung hujatan oleh para fans timnas atas aksi blundernya yang berujung diganjar kartu merah oleh wasit Sean Evans pada laga melawan Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Kala itu pasukan Sintayong harus kebobolan gol terlebih dahulu sebelum akhirnya harus bermain dengan 10 pemain yang membuat skuad Garuda semakin kesulitan untuk menyamakan kedudukan. Menelan pil pahit atas kekalahan menyakitkan dari Irak dengan skor 0-2, Jordi Amat pun langsung banyak diserang oleh netizen dan penggemar timnas Indonesia di media sosial. Beberapa dari mereka juga mengaku kecewa dengan permainan dari mantan bek Swansea City tersebut. Apalagi ini bukan pertama kalinya Jordi Amat melakukan blunder yang merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya pemain yang membela Johor Darul Takzim itu mencetak gol bunuh diri pada pertemuan pertama kontra Irak di Stadion Internasional Basra pada tahun lalu. Namun meski terus mendapat hujatan dari fans tanah air, pemain naturalisasi keturunan Makassar itu pernah mengungkap bahwa ingin memiliki kontribusi untuk sepak bola Indonesia. Melalui kanal YouTube Marklock, Jordi Amat mengungkap bahwa di masa mendatang dirinya ingin membuka akademi sepak bola di tanah air. Aku ingin untuk masa depan mengambil pengetahuan sepak bolaku dan memberikannya kepada orang-orang, tuturnya. Fakta ini sontak cukup mengejutkan. Tujuan mulia Jordi Amat untuk Indonesia ini jelas menunjukkan bahwa ia memilih berkarir di tanah air tulus dari hatinya. Jiwa nasionalisme yang mengalir dalam dirinya ini sudah sepatutnya kita apresiasi dan seharusnya bisa membungkam para tokoh anti naturalisasi yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Jelang menatap laga melawan Bahrain pun, Jordi Amat dan kawan-kawan membawa misi besar untuk bisa mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Selain nama-nama pemain senior seperti Jordi Amat, Sintayong juga memboyong misi penting kedua nama pemain anyar yang resmi menjadi WNI, yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Hadirnya Miss dan Eliano diharapkan bisa mengantarkan Indonesia meraih misi untuk mendapatkan hasil maksimal, yang mana menurut Sintayong, Miss Hilgers bisa bertugas sebagai bek tengah dan Eliano Reinders bisa ditempatkan di beberapa sektor, antara lain sayap kiri, bek kanan, dan juga sayap kanan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sangat senang dengan adanya Miss dan Eliano di timnas Indonesia sekarang ini. Ia pun berjanji akan memaksimalkan potensi dari kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena mereka pemainnya baik dan akhirnya kita pilih, kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, kata Sintayong. Tak hanya Jordi, Miss, dan Eliano, Kapten anyar skuad Garuda Jay Ises juga sangat antusias menatap laga melawan Bahrain. Jay Ises bahkan meminta dukungan supporter untuk pertandingan di bulan Oktober ini. Baginya, raihan poin dari 2 laga nanti akan membuka asa timnas Indonesia untuk tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi mengingat saat ini skuad Garuda berada di posisi keempat dengan 2 poin hasil dari 2 pertandingan. Bahrain ada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Cina ada di posisi terakhir tanpa poin. Jesus mengungkap tekad besarnya untuk terus menambah poin agar tim merah putih bisa mempertahankan posisinya atau bahkan naik ke posisi 3.
Tekad besar yang diusung seluruh elemen timnas ini tentunya patut diwaspadai para lawan Garuda. Bahkan timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari AFC di laman resminya. AFC secara belak-belakan menyebut bahwa timnas Indonesia asal Sintayong saat ini menjadi tim yang berbahaya. Sehingga Bahrain diwanti-wanti oleh AFC untuk mewaspadai kekuatan pasukan Sintayong itu yang diperkuat para pemain berkualitas. Bahrain dengan 3 poin akan menyambut Indonesia yang berbahaya, tulis AFC dalam artikelnya. Lebih lanjut, AFC memprediksi bahwa timnas Indonesia akan terus berupaya mencuri poin sebanyak mungkin setelah sebelumnya berhasil menyegel 2 angka. Wah, argumen yang dikeluarkan AFC ini pastinya makin bikin Bahrain sama Cina kepanasan. Gimana enggak? Pasalnya sebelumnya Cina mendorong pihak AFC untuk menghukum Indonesia terkait proses naturalisasi misil gas dan Eliano Reinders yang dinilai melanggar aturan. Nggak cuma itu, bahkan mereka curiga jika Indonesia ada kong kali kong dengan FIFA. Terlebih 4 media besar seperti The Athletic, ESPN, 433 dan Football Premier yang dengan mantap menyebut jika peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangatlah terbuka. Dan 4 media tadi juga merasa takjub dengan segala proses yang ada di tim Garuda saat ini. Atas dasar itulah gak heran juga kalau kemarin laga Indonesia versus Australia sampai disiarkan ke 48 negara di seluruh dunia. Gak heran laginya jika FIFA sampai menyebutkan Indonesia sebagai tim yang paling seksi di kawasan Asia. Karena ia segitu ngebutnya manuver dan progresi dari tim Garuda itu sendiri. Bayangin aja ranking FIFA sukses di-push dengan waktu yang singkat. Dari yang semula 170-an kini ada di 129. Lolos 6 besar Piala Asia, lolos semifinal Piala Asia U23. Kemudian ya ini lolos ke round ketiga serta sukses menahan 2 tim raksasa Asia, Arab dan Australia. Tapi buat kita semua, ingat, jalan masih panjang dan timnas masih di tahap berkembang. Jadi usahakan tetap realistis sembari terus bermimpi.